Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ira Cantika Tri Iswanti, NIM A5101802667 kelas 4F. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan salah satu bentuk tes yang digunakan untuk mengukur atau menilai siswa setelah mendapatkan suatu materi. Di sini ada kelebihan tes lisan. Yang pertama yaitu dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap, serta kepribadiannya karena dilakukan secara berhadapan langsung. Yang kedua, bagi peserta didik yang kemampuan berpikirnya relatif lambat sehingga sering mengalami kesukaran dalam memahami pernyataan soal, tes bentuk ini dapat menolong sebab peserta didik dapat menanyakan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud. Yang ketiga, hasil tes dapat langsung diketahui peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan tes lisan ini dilakukan secara berhadapan langsung seperti seorang guru yang bisa menilai langsung peserta didiknya. Kemudian bagi peserta didik juga bisa langsung menanyakan kejelasan pertanyaan yang dimaksud. Dan tes pun dapat langsung diketahui hasilnya oleh peserta didik. Kekurangan tes lisan. Yang pertama, jika hubungan antar pengetes, di sini yang dimaksud yaitu guru, dan yang dites peserta didik kurang baik, dapat mengganggu objektivitas hasil tes. Yang kedua, keadaan emosional peserta didik sangat dipengaruhi oleh kehadiran pribadi pendidik yang dihadapnya. Yang ketiga, sifat penggugup pada yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak ekonomis. Dan yang terakhir, kebebasan peserta didik dalam menjawab pertanyaan menjadi berkurang. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekurangan tes lisan ini menyangkut sifat-sifat kepribadian seseorang. Maksudnya yaitu seperti nomor 1, jika guru dan peserta didik hubungannya kurang baik, maka bisa saja seorang guru dalam memberikan nilai itu tidak objektif. Kemudian juga masalah keadaan emosional peserta didik itu juga mempengaruhi hasilnya nanti. Dan tentu, tes lisan ini membutuhkan waktu yang lama. Bentuk tes lisan. Yang pertama, yaitu tes lisan bebas, yaitu pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, guru telah menjelaskan konsep persegi panjang. Lalu, guru mengambil beberapa contoh bangun datar berbentuk persegi dan mengatakan, "Ini persegi." Kemudian, guru dapat mengajukan pertanyaan secara lisan. Coba kalian ucapkan dengan bahasa kalian sendiri, apa arti bangun datar persegi? Nah, di sini maksudnya tes lisan bebas itu tes yang dilakukan tanpa guru mengambil ancang-ancang atau mempersiapkan soal terlebih dahulu. Jadi secara spontan guru tersebut memberikan suatu soal. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada tes lisan berpedoman. Maksudnya apa? Di sini maksudnya pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada peserta didik. Contohnya, dalam pembelajaran matematika di kelas 3 semester 2, guru mengajukan pertanyaan secara lisan. Keliling persegi panjang dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm adalah. Nah, di sini berarti dapat disimpulkan bahwa tes lisan berpedoman itu tes yang
gurunya itu sudah mempersiapkan terlebih dahulu soal yang akan diajukan kepada peserta didik. Jika di kita itu bahasanya tes mencongak, nah itu bisa dibilang tes lisan berpedoman. Kemudian ini daftar pustaka atau rujukan yang saya ambil saat membuat PowerPoint tes lisan ini. Nah, sekian itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan semua datangnya dari saya dan semua kelebihan datangnya dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.